Tapi lek sok ngerti itu artinya orang yang sombong, maka menjadi problem, menjadi masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah pola pikirnya sudah, visinya sama, misinya sama, bahwa kula dengan sami perlu sinau, perlu belajar, perlu ngaji. Maka ini alhamdulillah Musola An-Nurul Huda mencoba jadi jembatan. Nah, kalau berharap bikin take and give, jangan hanya dari satu sisi. Kalau berharap makin jenengan juga memberikan umpan balik. Apalagi nanti kalau di tengah-tengah, kalau misalkan menanya kepada jenengan, terus jenengan angkat tangan, terus diparingi berpijak, wow, ya alhamdulillah tenang ya. Jadi itu nanti arah dari taklim yang akan kita lakukan. Batasnya nanti sampai jadwal sholat isya. Jadwalnya jam berapa? Isyanya 18.43 atau 42. 43. Kalau 45 berarti kantun 20 menit ya ngajinya. Nah, sementara kita akan belajar tentang keutamaan menuntut ilmu. Untuk itu langsung ini saya ingin bombong penggalih kula lan panjenengan sami memberikan motivasi tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, sebagaimana difirmankan Allah dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti kaula. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Monggo dari depan 1, 2, 3. Dari apa? Mungkin enak sing apa langsung dapat depes. Ya, lihat saya. Apa yang harus saya lakukan? Mengangkat hati. Terus mengangkat hati. Nah, ini mungkin perlunya saya tulis ya. Mungkin akan saya tulis yarfa'illah itu seperti apa. Sebatas dengan punya gambaran, oh tulisannya Arab seperti itu. Akan lebih jelas lagi nanti misalkan jenengan belajar bahasa Arab. Jenengan maca Quran, begitu mendengar ayat yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, tak temriki, maksudnya ini. Contoh, yarfa'u itu dalam bahasa Arab Bapak Ibu masuk datang mudhari. Fi'il mudhari. Mudhari itu artinya sedang atau akan dilakukan. Kalau mandinya apa? Mandinya kata lampaunya adalah rofa'a, artinya telah mengangkat. Yarfa'u sedang atau akan mengangkat. Itu pentingnya belajar bahasa Arab. Apalagi kalau jangan belajar nahwu sorof, langkung jas meli. Yang saya ini apa lagi? Meja nggih. Bahasa Arabnya apa? Maktabun. Niki mboten ujug-ujug kata-katanya maktabun mboten, tidak. Ini asal katanya dari kataba yaktubu kataban wa maktaban wa huwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun kitabun. Satu kata bisa menjadi 11. Orang yang suka menulis namanya katibun. Orang yang suka menulis. Orang yang telah menulis artinya kataban. Itu kalau cowok. Kalau cewek beda lagi, kataban. Ya. Dua orang laki-laki menulis kataban. 3 laki-laki telah menulis katabu.
3 orang wanita telah menulis katab. Nah, beda deh. Katabat, katabata, katabatna itu baru dari sisi fi'il madi. Mumet bener. Makanya pulau kasih itu namun gambaran buatan pulau belajar gitu. Ya, nanti siapa tahu kita sisihkan 5 menit atau 7 menit untuk belajar misalkan bahasa Arab. Tidak apa-apa. Menambah hasanah biar berbeda model pengajiannya dengan yang lain. Kembali Allah berjanji di ayat Al-Mujadilah 11 itu. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat. Siapa yang diangkat oleh Allah? Pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Saya yakin dengan hadir ke sini atas dorongan iman. Nek tidak karena iman. Nyuwun ngapunten, saya mohon maaf. Dinane ning omah delok TV karo ngopi, syukur enek telo goreng, hujan. Kalau bukan karena iman, mungkin kita memilih itu. Deknya apa kayu jatuh mungkin komennya begitu. Ayo pengajian. Mungkin kalau tidak karena iman, ini kayaknya ngonomi kan YouTube joinnya. Jenengan ngeklik Marsono atau Ustadz Marsono, jenengan akan banyak menemukan ceramah saya di YouTube. Di YouTube menurut yo enak. Kalau ini buka Google di search ketemu dia. Tapi nyontoh tentu nilai jenengan dari rumah iku direwangi kecek enten sing sarunge roke ngantek keblok iki terus mikir iku lek masuk angin piye ngono nggih. Nah, muga-muga bar iki tidak ada pengumuman yang masuk angin ya. Allah akan mengangkat, yang pertama diangkat oleh Allah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. 2, ini tentang keutamaan ilmu yang pertama, yaitu walladzina utul ilma, yang akan diangkat oleh Allah derajatnya adalah walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Ikuti saya. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, di situ dengan tegas Nabi menyatakan bahwa orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, wa may yuridillah, siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, orang itu akan difahamkan terhadap agamanya. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaiknya itu. Kalau tadi Nabi menyebut bahwa orang yang akan diangkat derajatnya disebut sebagai orang baik adalah orang yang difahamkan terhadap agamanya. Berarti dibalik, orang yang maaf sekali, orang yang dikatakan jelek adalah orang yang mengaku Islam, tetapi dia tidak paham terhadap Islamnya. Walaupun kadang-kadang nek dilok ning Islam KTP dipun enggak mau masuk. Wani-wani mengelok nek aku Islam KTP, walaupun KTP-nya ya tertulis Islam. Jadi yang pertama, Bapak Ibu semuanya, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu ngaji kados ngeten iki, insyaallah Bapak Ibu. Pak RT Budi. Yang tidak jadi Pak RT tak usah protes ya. Biasanya dari RT itu royoan,
Royokan apa? Royokan mo. Kira rasa sapa ya kurban. Tapi tanggung jawabnya berat. Besok harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi di desa RT itu resikonya ya berat. Makanya Pangapunten, seandainya kita tidak punya jabatan di dunia, itu saya tidak usah berkecil hati. Kita tidak punya gelar ping cerenter, kalau ditulis sak larik kurang goni, saking oke gelar. Misalkan kita tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan, tidak punya tata, tidak punya kedudukan, status sosialnya di masyarakat yang biasa-biasa saja, tidak usah terlalu sedih. Asalkan kula jenengan sami dianugerahi oleh Allah ilmu, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya monggo kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam rangka menuntut ilmu. Jadi yang pertama menawi dicatat, keutamaan menuntut ilmu. Penuntut ilmu itu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Mugi-mugi kula jenengan sami pinjin. Kalau sekarang yang saya misalkan tidak punya jabatan tadi tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan besok di akhirat kita semuanya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Masya Allah. Imam Al-Muzani rahimahullah mendengar Imam Syafi'i berkata, barang siapa belajar Al-Quran, mulialah kedudukannya. Yang kita kaji, kita sepakat di Al-Quran, hadis, sumber mangke fikih, dan mudah-mudahan bisa berurutan kersane nyejewu materinya bisa istilahnya bisa berurutan sehingga kita punya gambaran. Rasanya penting juga deh kita belajar toharoh misalkan nanti dengan tindakan kemana gitu Jakarta, kemudian di bisnya ada kamar kecil untuk wudhu, apa yang harus dilakukan? Tayamum. Masalahnya ternyata tayamum yang sederhana banyak yang belum bisa. Ya, tayamum pada sederhana. Contoh pentingnya kita belajar fikih. Jenengan ngertos rukun wudu ada berapa? Ada yang jawab 6, yang lainnya boleh usul. Apa mulai dolres ini? Berapa? Enggak ada yang lain yang berani, masa sih jawab sih tak? 6. Yakin. Yakin? 6 ya? Oke, jangan saya ragu. Harmoniyo mungkin salah. Terima kasih sudah memberi masukan. Betul, rukun wudu ada 6. Niat membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh rambut kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, yang ke-6 terlebih. Makanya Pangapunten yang kedua, penuntut ilmu itu hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Nek Allah yang memuliakan. Seandainya ada orang berusaha menjatuhkan kemuliaan jenengan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Weh, balik marsono goncengnya cewek
butuh nih. Hari ini kan kalau nggak ada ini kan fitnah luar biasa. Sing munggah itu akhirnya banyak komentar ya karena diunggah di media sosial. Lah ternyata sing ditulis Mas Sono anak itu Mas Sono. Memang bocah wis gede, umur 40 tahun. Ya. Kan kalau nggak tahu jadi fitnah. Ini pentingnya Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i tadi apa? Siapa yang belajar Al-Quran, maka Allah akan memuliakan hidupnya. Al-Quran, Al-Hadis, fikih, intinya ilmu keagamaan, insya Allah Allah akan memuliakan kehidupan kita. Berarti nek dibalik dulu, Pak, ada yang mondok pepatah Arab itu ikuti saya. Laulal ilmu, lakanan nasu, kal bahaim. Kalau tidak karena ilmu, sungguh manusia itu seperti binatang. Makanya orang tidak berilmu, English-nya stupid, bahasa Arabnya jahilun. Makanya pengagungan, jangan heran kalau dia akan lebih rendah posisinya dibandingkan di binatang. Padahal di surat At-Tin ya, sama nakal watini wazaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka bal tudibi alaihissallahu bi ahkamil hakim. Coba jangan lihat nanti ayat keempat. Jane lebih awake dhewe niki manusia oleh Allah sudah disampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jane awake dhewe diciptakan Allah dalam bentuk terbaik. Doa sapu jagat berikut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu artinya apa? Baik apa kebaikan? Itu kalau dalam bahasa Arab masuk masdar ya. Bukan masdar ini, tapi masdar dalam susunan tadi madi, mudhari dan seterusnya. Ketika hasanah atau hasanun yang artinya baik atau kebaikan tadi, tapi begitu ahsan ditambahi alif di depannya, itu seperti kabirun, itu artinya besar. Tapi kalau Allahu Akbar, akbar artinya apa? Maha besar, paling besar, terbesar. Lah awal diri ini diciptakan Allah ternyata fi ahsan. Ahsan tadinya hasanun, hasanatun, ditambahi alif di depan menjadi ahsan, artinya terbaik. Berbahagia nih, seharusnya kita jadi manusia ternyata diciptakan Allah dalam posisi menjadi manusia yang makhluk Allah yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak berilmu, kalau kita tidak paham tentang ilmunya, summa radadnahu asfala safilin, naudzubillah, kemudian manusia itu akan dijerumuskan ke tempat yang paling hina, yang tadinya oleh Allah disanjung fi ahsani taqwim,
tapi naudzubillah karena tanpa ilmu summa radadnahu asfala safilin, akan dijatuhkan serendah-rendahnya posisi kita sebagai manusia. Naudzubillah nih. Maka tidak usah khawatir Bapak Ibu, dengan kita thalabul ilmi insyaallah hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena sudah masuk waktu Isya, saya ingin bertanya, monggo Ibu yang bisa jawab, Ibu dulu. Nah, sebutkan tadi keutamaan thalabul ilmi. 1, 2, 3. Monggo angkat tangan. Oke, 1. Diangkat derajatnya oleh Allah. 2, dimuliakan hidupnya. 3,